biha walladallin. Kitab an-Nasaih Diniyah wal Imaniyah lil Habib Abdullah bin Halam al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bih wa bi ulumihi darain amin. Ila an qala fa'alaika ayyuhal wali al-muwaffaq bi nushi ra'iyatik wa birrifqi bihim wa bi husni an-nadhari fi umurihim wa kamali at-ta'ahudi wa at-tafaqqudi lahum fi jami' ahwalihim wa la taghfal anhum wa la talhum fa inna Allaha sa'aluka an yastar'aka wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Masih membicarakan tentang kewajiban seorang pemimpin. Maka Imam Haddad kembali meneruskan nasihat beliau yang artinya, maka lazimkan olehmu wahai pemimpin, maka hendaklah, maka wajib bagi engkau wahai pemimpin yang diberikan taufik untuk memberikan nasihat kepada rakyat-rakyatnya dan juga untuk berlemah lembut dengan mereka dan memperhatikan urusan mereka, wa kamali ta'ahudi wa tafaqqudi, dan memeriksa keadaan mereka dalam setiap keadaan. Dan janganlah juga lupa dan lalai, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menanyai engkau daripada apa yang menjadi tanggung jawabmu. Tiap-tiap orang itu, tiap-tiap pemimpin itu bertanggung jawab dengan rakyatnya. Jadi pemimpin, orang yang memimpin semakin besar yang dipimpin, maka akan semakin besar tanggung jawabnya. Adapun kita pun juga, bagi orang yang tidak punya anak, tidak punya istri, hidup sebatang menjadi rajanya, hati menjadi raja, sehingga anggota tubuh itu jadi anak buahnya. Makanya Nabi bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Tiap-tiap kalian itu adalah pemimpin dan tiap-tiap kalian itu akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang mereka pimpin. Jadi semua kita ini sebenarnya pemimpin kita. Kalau tidak ada yang kita pimpin, paling sedikit kita memimpin anggota tubuh kita. Kita punya mata, jangan dilihatkan kepada yang haram. Punya tangan, jangan dijabaikan kepada yang haram. Punya kaki, jangan dilangkahkan ke tempat yang dimurkai oleh Allah. Itu tanggung jawab kita. Kalau kita misalnya menikah lagi, punya tanggung jawab lagi istri kita. Kemudian punya anak, bertambah lagi tanggung jawab. Kemudian mempunyai lagi anak buah, bertambah lagi tanggung jawab. Mempunyai rakyat, bertambah lagi. Dan dari pemerintahan juga, mulai daripada RT-nya, RW-nya, sampai kepada presidennya, semakin banyak yang dipimpin, semakin banyak tanggung jawabnya. Maka kata Imam Haddad, seorang pemimpin itu mesti memperhatikan urusan-urusan rakyatnya, memeriksa keadaan mereka, karena takut ada yang keluputan daripada tanggung jawabnya. Wa iyyaka summa iyyaka waz-zulma wal jawra 'ala ar-ra'iyyah fa inna fihi halaka dunyaka wa akhiratak. Kemudian jauhi olehmu jangan sampai
engkau itu berbuat zalim dan sewenang-wenang atas rakyatmu, sesungguhnya itu akan membinasakan dunia dan akhiratmu. Jangan sewenang-wenang pemerintah dengan anak buahnya, dengan rakyatnya. Jangan berbuat zalim pemerintah dengan rakyat, karena sesungguhnya dia itu digaji oleh rakyat melalui uang-uang yang kita bayarkan, melalui daripada pembayaran-pembayaran yang ditarik daripada pajak, berbagai macam pajak, itu yang menggaji pemerintah uangnya. Lalu dengan uang itu mereka makan, digaji oleh rakyat, lalu hendak menindas rakyat. Ini namanya berbuat zalim. Orang yang berbuat zalim di dunia sudah celaka, apalagi di akhirat. Wa kama yahrumu 'alaika an tazlima ra'iyatak, fakadzalika yahrum 'alaika an tumakkina ba'dahum min zulmi ba'din. Sebagaimana haram bagi engkau menzalim rakyatmu, demikian pula haram atasmu membiarkan mereka menzalimi sebagian dengan sebagian yang lain. Jadi seorang pemimpin diharamkan berbuat zalim kepada rakyatnya. Begitu pula diharamkan membiarkan rakyatnya saling menzalimi, karena diadili, dibiarkan aja bertengkar, bertikai. Nah, itu pun juga haram. Wa kadzalika tahrumu 'alaikal idha'atu li umurihim wa tarkun nazari fiha. Demikian juga haram bagi engkau hai pemimpin menyia-nyiakan urusan rakyat dan tidak melihat dan memperdulikan rakyatnya. Qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, "Lau matat sakhlatun ala syati'il furat daya'an la khasyitu an us'ala anha intaha." Beliau berkata di waktu beliau menjabat menjadi khalifah, menjadi Amirul Mukminin. Jadi sidin berucap, jar sidin artinya andai kata mati seekor anak kambing di tepi sungai Furat. Sungai Furat yang ada di Irak. Kalau sungai Nil ada di Mesir. Nah, Nilu Misra. Jadi sungai Furat ada di Irak. Jadi beliau berucap di Madinah. Ujar sidin, andai kata ada seekor anak kambing itu mati di tepi sungai Furat dalam keadaan terlantar, la khasyitu an us'ala anha, niscaya aku takut akan dimintai pertanggungjawaban dengannya. Aku takutan ada kambing daripada rakyatku kelaparan. Aku takut ada kambing dari milik rakyatku itu berjalan di tepi sungai Furat karena ini licin jalannya, lalu tergugur ke sungai, matinya. Kenapa jadi licin? Aku kadang membaiki jalannya. Mestinya aku keluarkan duit pemerintah ini, pemerintahan Islam, dari Baitul Mal untuk memperbaiki jalan sedunia yang dipimpin oleh umat Islam. Jadi maksud Sayyidina Umar itu sidin takutan kalau ada orang rabah, kalau ada orang tergugur, kalau ada orang terjatuh, kalau ada orang terpeleset, kalau ada orang teranjah lubak, bahasa kita zaman sekarang aspal. Nah, takut seorang pemimpin itu kalau ada jalan yang kada aspal lalu orang terdusur, nanti dimintai pertanggungjawaban pemimpinnya itu. Kenapa jadi kada aspal? Kenapa kada jadi membetulkan jalan? Kenapa tidak dibetulkan jalan sampai orang terdusur, sampai orang terubuh, sampai orang rabah kendaraan, ada lubang di jalan? Kenapa bila lambat mengaspal? Kenapa bila lambat menutupi? Mestinya cepat-cepat ditutupi, diaspal, diperbaiki, karena takut nyawa orang akan melayang sebab itu. Nah, jangan sampai bila lambat. Kalau ada lubang cepat tutupi, karena ditakutkan ada orang teranjah lubang, bisa beranjak, bisa tabrakan dan lain-lainnya. Itu tanggung jawab pemimpin. Jangan dibiarkan. Jangan sampai gara-gara mengurus itu misalnya digenalkan seminggu, genalkan sebulan. Kalau bisa urusan-urusan demikian, kalau ada laporan langsung tutupi urusannya berdudi. Urusan di mana-mana, urusan syarat itu ini berdudi aja. Yang penting cepat tanggap. Mestinya demikian pemerintah itu. Jangan dilihatkan.
Sayyidina Umar beliau demikian. Andai kata ada seekor anak kambing mati ya, di tepi sungai Furat dalam keadaan terlantar, padahal jauh benar Madinah dengan Irak itu jauh, memakan waktu perjalanan beberapa hari naik bis. Zaman sekarang jauh, tapi karena dahulu pusat pemerintahan Islam di Madinah, Sayyidina Umar diam di Madinah, maka yang jauh pun beliau perhatikan juga. Itu seorang pemimpin yang sangat luar biasa. Di siang hari sudah beliau tugaskan anak-anak buah beliau untuk membagikan makanan dan lain-lainnya. Malam hari Sayyidina Umar tetap berjalan, jam 2, jam 1 turun dari rumah untuk mendengarkan pembicaraan orang-orang dusun kampung. Kemungkinan ada tidak kebagian makanan yang diberikan oleh Sayyidina Umar. Nah, itu perhatian beliau. Beliau takut akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau ada itu seekor binatang, tuh apalagi manusia. Itu binatang yang mati, yang ditakutkan oleh Sayyidina Umar akan dimintai pertanggungjawaban, berarti memang benar-benar akan dimintai pertanggungjawaban. Itu binatang yang terpeleset. Bagaimana jika manusia? Apalagi memakan nyawa manusia gara-gara jalan berlubang kada ditutupi. Pemerintah yang tanggung jawab nanti di akhirat. Kenapa jadi kada ditutupi dengan cepat? Itu seekor binatang, beliau takut akan ditanya. Jadi pemimpin sampai binatang, urusan binatang pun juga ditanya. Fakaifa bi ida'atil aitam wal aramil wa masakinil muslimin wa du'afaihim. Bagaimana kata Imam Haddad jika pemimpin itu menyia-nyiakan anak yatim, menyia-nyiakan janda-janda, menyia-nyiakan orang miskin, menyia-nyiakan orang lemah? Itu lebih dahsyat lagi pertanyaannya, lebih hebat lagi. Jika binatang aja yang mati karena tidak dibaiki jalannya, itu ditanya pemimpinnya, kenapa jadi tidak dibaiki jalan? Bagaimana dengan manusianya? Bagaimana dengan anak yatim? Bagaimana dengan janda-janda? Nang kasihan itu daerah-daerah yang di pedalaman, yang kadang-kadang tidak sampai bantuan ke sana, kadang-kadang bantuan hanya di daerah perkotaan. Nah, itu yang berbahaya, kasihan yang di pedalaman. Itu kewajiban seorang pemimpin memperhatikan seluruh rakyatnya, semuanya yang berada di bawah kepemimpinannya. Wajibatul qadhi, kemudian kewajiban seorang qadhi ini. Wa alaika ayyuhal qadhi al mubarak bil ihtiraz wat tasabbut fi qada'ika. Hendaklah bagimu wahai qadhi yang diberikan berkah agar berhati-hati dan benar-benar di dalam memutuskan perkara. Qadhi atau hakim, yang diberikan mandat, diberikan tugas untuk memvonis atau menghakimi daripada rakyat-rakyat ini. Seorang qadhi itu lebih berhati-hati, harus berhati-hati dan memantapkan keputusan. Hatta yatabayyana lakal haqqul ladzi la syakka fihi fataqdi bih. Hendaklah engkau berhati-hati di dalam memutuskan sampai benar-benar jelas mana yang benar, mana yang salah, baru engkau putuskan. Bila kada ragu lagi, hanya bismillah putuskan. Jangan sembarang catok palu, dengan sebab mencatok palu itu nyawa orang melayang. Sebab dicatok palu itu orang di penjara, berapa banyak daripada anak-anaknya, keluarganya yang diungkusi olehnya terlantar dengan sebab orang dipenjarakan dengan salah. Wa iyyaka wal inhirafa wal maila ila ahadil mutakhasimain. Jauhkan dirimu daripada cenderung membela salah satu daripada dua yang bersengketa. Jangan sampai membela. Wa in wajadta syai'an min dzalik fa amsik anil qada. Jikalau engkau rasakan sedikit dari yang demikian, maka janganlah engkau mengadili. Hatta yasira indaka bimathabatin wahidah, sehingga kedua-duanya itu di sisimu menjadi sama kedudukannya.
bihaitsu la tubali li ayyihima yakunul haq, sekira-kira engkau tidak peduli yang mana yang benar, au yakunu alaih, atau yang mana yang salah, wa illa, jika tidak demikian halakta, engkau akan binasa. Jadi seorang qadhi ini ketika hendak memutuskan si A dengan si B yang bermusuhan, yang bersengketa, si A dengan si B. Nah, kata Imam Haddad, beliau menasihatkan kalau di dalam engkau hendak memutuskan tuh ada kecenderungan, ada rasa cinta kepada salah satunya, maka berhenti, jangan diputuskan. Karena nanti keputusanmu itu didorong oleh rasa cinta, rasa senang, rasa suka, bukan didorong oleh kebenaran, bukan didorong oleh akal. Jadi berhenti, jangan. Kalau kita ada rasa maras dengan seikung, rasa cinta dengan yang seikung, jangan diputuskan dahulu. Nah, tidak boleh, karena itu dorongan cinta aja, dorongan senang aja, bukan dorongan mana yang benar, mana yang salah. Jangan diputuskan. Fa'amsik anil qadha, janganlah engkau mengadili hingga dua-duanya sama. Maksud sama, kada peduli siapa kan yang bujur, si A kah, si B kah yang bujur, kada peduli bang. Kalau nyano kan, kalau ada rasa cinta, kemudian nanti hendak membela, hendak membujurakan yang salah, hendak membenarkan yang dicintai walaupun dia salah. Nah, jadi seorang qadhi itu di antara adab-adabnya, kewajiban-kewajibannya, anjuran-anjuran seorang hakim, seorang qadhi, walaupun hari itu disuruh untuk mempunis, disuruh untuk mencatok palu, jangan dicatok palu kalau ada rasa kecenderungan masih, ada rasa cinta dengan salah satunya. Nah, cintanya itu bukan karena dia benar, cinta dengan zatiyahnya. Tapi kalau siapa yang benar itu yang dia bela, walaupun yang benar itu adalah musuhnya, walaupun yang salah itu adalah keluarganya, tetap dia salahkan. Jadi paling berat menjadi seorang qadhi ini, berat sekali menjadi seorang qadhi. Jadi seorang qadhi itu, seorang hakim itu lebih baik kita tasalah, lebih baik kita tasalah di dalam memadahkan orang benar, nang salah kita padahkan bujur, jadi kada masuk penjaranya, jadi kada dibunuhnya. Itu lebih baik daripada kita tasalah membunuh orang nang bujur, memenjarakan orang nang benar. Nah, apalagi ada unsur kesengajaan. Nah, kesengajaan membela yang salah karena sebab disogok dan lain-lainnya. Wa iyyaka wa qabular rusya fa innaha minas suhti wa qad la'ana alaihi salatu wassalam ar-rashi wal murtashi was-sa'i bainahuma. Jauhkan olehmu daripada menerima sogok, sesungguhnya itu daripada harta yang haram. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menyogok dan yang disogok dan perantara keduanya, dan orang-orang yang menjadi perantara untuk menyampaikan uang sogokan tadi. Nah, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hadisnya ini masyhur, hadisnya terkenal, dan kita pun banyak yang tahu tentang hukum ini. Cuma bilanya sudah nang pemilihan, pemilu, pilkada, ada aja terus nang besugukan lah. Nah, pemilihan apa? Ada terus nang menerima juga. Pada tahu aja hukumnya bertahan haram. Nah, siapa nggak tahu? Menyogok itu haram, menerima haram, itu haram sudah. Cuma imannya tertutup lah, imannya tertutup. Jadi tetap terima bilanya pemilu, bila pemilihan tetap, bila berduitan ambil duitnya. Nah. Wahkum bima anzalallah baina ibadillah, putuskanlah perkara dengan apa yang diperintahkan oleh Allah di tengah hamba-hambanya. Fa innahu azza min qailin karim yaqul, sesungguhnya Allah yang maha mulia berfirman, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dalam ayat lain fa ulaika humuz zalimun. Ayat yang satunya lagi faulaika humul fasiqun. Gelarnya 3. Barang siapa tidak menghukum sesuai dengan Al-Qur'an, sesuai dengan perintah Allah,
Barang siapa hakim yang tidak menghukumkan sesuai agama, sesuai tuntunan syariat, maka sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim, orang-orang yang fasik. Ini statusnya 3. Jadi para hakim-hakim bukan hanya hakim, kita pun yang menghakimi atau mengadili suatu perkara, bila tidak menghukumkan dengan apa yang diturunkan Allah, gelar kita pilih antara 3, yaitu kafir atau zalim atau fasik. Fi ayatin bayyinatin muhkamatin fi kitabin majid la yatihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Pada ayat-ayat yang jelas, yang kuat, pada kitab yang mulia, tidak datang kepada Al-Quran itu kebatilan, yang mana diturunkan daripada Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Nah, itu seorang hakim. Zaman dahulu orang yang menjadi hakim, menjadi qadhi itu benar-benar mempelajari ilmu agama, mempelajari ilmu-ilmu tentang memutuskan hukum. Nah, dasar dipelajari zaman dahulu lah. Wajibatu maulal aitam. Selanjutnya lagi kewajiban orang-orang yang mengurus harta anak yatim. Wa amal wilayatu ala amwalil yatama fahiya minal umuril khatirah wa fiha usrun wa masyaqqah. Adapun mengatur harta anak yatim, orang-orang yang mengatur harta anak yatim itu termasuk perkara yang juga berbahaya dan sulit. Fayambaghi wa yata'akkad ala man buliya bidzalik ayyubaligha fil ihtiraz wal ihtiyat. Maka sepantasnya dan sangat dianjurkan bagi orang yang mengurus harta anak yatim itu berhati-hati sekali. Jangan sampai kita temakan, kecuali sesuai dengan upah kita di dalam mengurus. Jangan melebihi daripada upah kita yang sudah ditentukan. Wa ayyajtahida ghayatal ijtihad fi hifzi amwalihim wa tanmiyatiha. Dan hendaklah dia berusaha sungguh-sungguh memelihara harta mereka dan mengembangkannya. Wal yahzar min tafritiha wa ida'atiha. Hendaklah dia berhati-hati, jangan sampai dia memakannya, jangan sampai dia ceroboh di dalam mengurusnya atau menyanyiakannya. Wa man akalaha, barang siapa memakan, wa min akliha wa tabdziriha, berhati-hati jangan sampai memakan dan mempoya-poyakannya. Faqad qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa atul yatama amwalahum, maka berikanlah itu harta-harta anak yatim kepada mereka jika sudah balik. Berikan kepada mereka jika sudah balik harta-harta anak yatim. Wala tatabaddalul khabitha bitayyib, jangan engkau ganti sesuatu yang kotor dengan yang bersih. Jangan dihurupi, kita sudah berisi harta yang halal, jangan dihurupakan dengan harta yang haram, yaitu memakan harta anak yatim. Wala ta'kulu amwalahum ila amwalikum, jangan kalian makan harta mereka bersama hartamu. Innahu kana huban kabira, sesungguhnya itu adalah dosa yang amat besar. Dosa yang amat besar. Nah, sebagian janda-janda yang berisi anak yatim, sebagian mereka mengambil apik juga bila diberi orang, ulun umpat minta jualan di sini aja. Nah, orang kan ada yang khusus memberi anak yatimnya jasakan anak yatim ya khusus. Jadi di rumahnya ulun umpat minta bolehlah jual sini. Nah, boleh. Pengurus nang mengingun anaknya. Kenapa jadi bepadah ya? Takutan kalau tak makan. Karena niat orang segan anak yatim kada segan janda kada. Nah, sebagian ada juga yang memberi, nah, memberi duit nah, segan anak yatim lawan umahnya. Nah, ya ada berdua-dua dah dapat bagian. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya mereka-mereka yang memakan harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya mereka itu menelan api neraka, menelan api sepenuh perut mereka,
dan mereka akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala, ke dalam api yang menyala-nyala. Jadi mereka yang memakan harta anak yatim sama memakan bara api neraka jahanam. Wa qad adda alaihi salatu wassalam akla malil yatim bis sab'il mubiqat wal kabairil muhlikat. Dan Nabi membilangkan memakan harta anak yatim termasuk 7 dosa besar yang membinasakan. Wa yaqrub man akala malal yatim fil ismi wal harj aklu malil awqaf zulman wa ta'addiyan. Dan dekat yang demikian lagi orang yang memakan harta anak yatim pada dosanya, artinya mirip-mirip dengan memakan harta anak yatim, memakan harta wakaf secara zalim dan melampaui batas. Itu bukan maling-maling di masjid, maling duit di masjid. Nah, ada aja maling yang ambil nang duit-duit celingan di masjid nih Tuhan. Memakan berapi neraka jahanam. Mengambil pencurian jangan bakal piting nang duit-duit di masjid itu dimakannya, diambilnya. Payam bagil ihtirazu min dzalik, hendaklah berhati-hati. Wa ghayatut tawaqqi anhu wa min taw, maka puncak daripada berlindung berhati-hati darinya, wa min tawalliha ra'san itharan li salamah wa bu'dan an mawadhi'il khatar wa madhanil haraj. Maka puncak daripada berhati-hati dan puncak daripada berhindar itu adalah mengutamakan keselamatan dan jauh dari tempat-tempat yang berbahaya dan dari tempat-tempat pelanggaran. Wa kama yajibu 'alal wali al-'adlu fi ahli wilayatihi wa mujanabatu zulmi wal jawri 'alaihim wal ida'ah wal ihmal li umurihim, fakadzalika yajibu 'alal rajul fi ahli baitihi al-'adlu wal insaf. Sebagaimana wajib bagi seorang pemimpin adil pada rakyatnya, menjauhi kezaliman, menjauhi dari menyia-nyiakan urusan mereka, maka wajib juga seseorang itu di tengah-tengah keluarganya berlaku adil dan bijaksana. Wajtinabu zulmi wal ihmal, dan menjauhi kezaliman dan penyia-nyiaan. Fa innahum ra'iyatuh, sesungguhnya itu keluarga itu rakyat kita. Nah, artinya ini khitab kepada kepala keluarga seperti kita. Walahul wilayatu syar'iyyah alaihim, dia menjadi pemimpin secara syara atas keluarga. Wa qad warada anna ar-rajula yuktab minal jabbarin wa ma yamliku illa ahla baitih. Mendatang hadis bahwa ada seorang laki-laki ditulis termasuk pemimpin yang zalim, jabbar. Pemimpin yang zalim. Kenapa jadi dimasukkan kepada pemimpin dan raja-raja yang zalim, padahal dia tidak memiliki anak buah kecuali keluarga? Karena dia bisa anak buah, kada jadi presidennya, bukan jadi gubernur, bukan jadi bupati, kada dia memimpin rakyatnya. Ini berisi keluarga aja, tapi ditulis pemimpin yang zalim. Kenapa? Ai fayazlimuhum wa yajuru alaihim. Kenapa jadi tulis pemimpin yang zalim? Karena dia itu zalim dan sewenang-wenang, tidak memperhatikan keluarganya, agamanya kada diperhatikan, kewajibannya kada diperhatikan, syariatnya kada diperhatikan. Nah, zalim dengan keluarga, kada dilajari anak, kada dilajari, disuruh belajar kada juga, di rumah kada dilajari agama, kada juga disuruh belajar ke pesantren, tidak ada juga. Berarti zalim dengan keluarga. Nas'alullah ta'ala al-lutfa wal afiyah, kita memohon pada Allah kelembutan dan keafiatan, wa tahaqquqa bittaqwa wal istiqamah, dan kita memohon kepada Allah agar benar-benar kita diberikan ketakwaan dan keistiqamahan. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam.